record, kemudian record, call resource, share, call resource. Oke, tes. Tes masuk ya, suara? Cancel, remove. Masuk. Oke, ya. Siap. Kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini mengenai estimasi sumber daya geologi. Ini teori yang terakhir. Oke. Kemudian 2 minggu berikutnya adalah giliran kalian yang memaparkan hasil-hasilnya. Oke. Hari ini membahas mengenai model-modelnya. Jadi bagaimana merepresentasikan modelnya. Kalian jago menghitung, tidak ada artinya kalau kalian tidak bisa mewujudkan visualnya. Karena visual itu dianggap penting itu sebagai bahasa antar disiplin. Jadi kalian kalau tanpa model, tidak bisa menampilkan model, ini artinya satu-satu ini. Jadi ada lembar 1000 berapa ini? Kalau nanti di logboard itu biasanya ada sekitar 200 atau 300 sampel, hasilnya 300 lembar. Oke. Nah, dengan model kalian mensimplifikasi bagaimana dari 300 lembar bisa menjadi 2 atau 1 lembar seperti itu. Oke. Termasuk juga dalam perhitungan estimasi sumber daya. Oke. Hasil hitungan-hitungan kalian, kalau kalian paparkan dengan Excel kalian atau dengan formula-formula kalian, itu akan dianggap rumit bagi disiplin ilmu yang lain. Oke. Nah, sehingga bagaimana kalian memberi atau merepresentasikan visual dari hasil analisa atau kajian atau perhitungan kalian. Oke, saya next. Nah, oke. Ini rule of thumb-nya, jadi dari data singkapan, kemudian atau data lubang bor itu justru lebih bagus dirasa. Oke. Kemudian rekapitulasi dan tabulasi data. Oke. Ini kemudian peta sebaran titik bor kalau ada, kalau tidak berarti peta sebaran crop line. Oke. Kemudian masuk klasifikasi sumber daya, topografi penting karena untuk penampang. Oke. Kemudian struktur crop geologi atau crop line-nya. Oke, kemudian sumber daya batu baranya. Ini adalah dari USGS, perhitungan tonase batu bara. W itu adalah tonase dihimpun dari volume dikali BJ. BJ itu berat jenis atau densitas, cool density. Oke, itu didapat dari kalau nanti di dunia kerja didapat dari kurva GR seperti itu. Oke. Oh, dengan Pak Rafael kemarin kan juga sudah seperti itu. Itu dari logging, dari data logging. Oke. Nah, log GR atau density atau cool density itu range dari 0,9 sampai 1,6 ada yang 1,5 tapi umumnya 1,4 seperti itu. Oke. Standarnya atau ketetapannya itu adalah 1,3. Dalam arti bukan semua batubara 1,3, tergantung seperti kalian naik lift, oke? Naik lift itu body weight itu 60, tapi bukan berarti Amsal 60, bukan. Fadli 60, bukan. Bisa less than, bisa more than dari 60, seperti itu. Begitu juga cool density. Oke, saya next. Saya hide floating dulu. Oke, cara perhitungan sumber daya batubara dengan kemiringan 0,3. Oke, 0,3-nya ini dari mana? Dari data. Oke, nah, kemudian data kemiringannya 0,3 diplot seperti itu, tapi tidak stagnan 0,3 sampai bawah permukaan. Perlu korelasi dulu. Rekonstruksi dulu. Kalau di sini ternyata kalau di sini ternyata ada yang lebih landai, oke. Terus tiba-tiba di sini ada yang lebih terjal seperti itu. Ini landai lagi. Nah, ini berarti di sini cuman oke. Nanti direkonstruksi di sini. Oh, ternyata di sini sudah gini. Oke, sampai di sini. Nah, ini berarti
Berarti terus dan rekonstruksi seterusnya. Oke, gitu ya. Faktor pembatas sumber daya. Jadi ada struktur geologi, domain geologi, kondisi geografis, kondisi geotektonik, itu kondisi pembatas lain. Misalnya next, itu sudah kita diskusikan minggu lalu. Oke. Jadi ada 3, ada depth, kemudian ada struktur, ada sifat dinamis, oke. Kemudian ada SR, ada kondisi bukan topografi, kondisi litologi atau OB itu menentukan pakai 6, pakai 45 atau 60 seperti itu. Kontrol struktur pada batas sumber daya batubara. Oke, maaf. Ini contohnya. Jadi nanti saya next ada model yang baik. Oh, ini. Ya. Oke. Nah, ini. Ini crop line-nya. Oke, yang hitam. Dia bisa menerus terus, oke, tapi ini dibatasi oleh struktur seperti itu. Nah, ini struktur sebagai pembatas dari IUP itu kan bisa terus ini, bisa di digit terus, oke. Tapi dari struktur, nah ini membatasi jarak pengaruh pembatas, oke. Saya next lagi struktur sebagai pembatas, oke. Itu jadi jangan gelap mata ya. Karena kalau ini modelnya ini saya pakai pen. Oke. Kalau modelnya ini bisa terus ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Tapi ada struktur. Struktur ini perlu kalian identifikasi. Kalau strike slip atau kalau sesar mendatar, dicari menerusnya kemana, bergesernya kemana, seperti itu. Kalau sesar turun dan sesar naik, bagaimana implikasinya terhadap crop line ini, seperti itu. Oke. Jadi bukan berangkat dari kedudukan strike sama dip. Terus kalian desain crop line, oh ini terus. Ternyata setelah dibor, wah kok hilang semua. Seperti itu. Oke. Ternyata yang batu baranya cuma ada di sini. Seperti itu loh. Oke. Jadi termasuk sifat dinamis, seperti itu ada sungai, ada jalan, dan sebagainya. Oke. Saya next lagi. SR kemarin sudah, stripping ratio. Ini definisinya. Oke, perbandingan perbandingan OB dan batubara seperti itu. Singkatnya seperti itu. Kemudian nanti ada elemen utama dalam penentuan stripping ratio, tebal batubara, tebalan overburden, geometri lereng seperti itu. Oke. Ini SR ini nanti ada BESR, itu break even stripping ratio. Itu sebagai revenue. Jadi kalian mengeluarkan duit 200, analoginya sebentar. Analoginya gini. Kalian membeli something dengan 200.000, oke, atau 250.000, oke, dengan anggaran kalian misalnya kalian punya anggaran 300 US dollar, oke, 300. Kalian beli sesuatu yang bagus itu 250, atau oke, dengan kalian perbandingannya dengan saya note saja ya. Ini buat logika ekonomi meskipun tidak sampai ke sana, tapi ini buat pengantar. Mana tadi teks? Oke. Bukan budget. Oke. Ini ya. Ini lebih detail sebenarnya di ekonomi batubara. Nah, ada budget 300, ada barang seharga 250 dengan seharga 70 US. Bukan murah atau mahal, oke. Dengan budget 300, kalau belanja modal yang satu itu 250 US. Oke, kalian belanja batubara di satu, oke, di tempat yang satu itu 250 US. Oke.
Dengan belanja di perusahaan B itu harga batubaranya 70 juta US. So, dengan 70 di belanja modal kedua di perusahaan kedua, itu kalau 70 berarti budget 300, berarti kalian bisa dapat 7, bisa dapat 4 seperti itu. Oke. Dibanding belanja modal yang 250. Kalian cuma dapat 1 seperti itu. Oke. Estimasi ekonomi batubara tidak berkaitan dengan itu, tapi revenue-nya. Dengan 250 banyak nggak yang pakai? Jadi cepat balik modalnya. Oke. Nah, itu dipengaruhi dari BESR. Oke. Dengan 70 kita dapat barang 4. Oke. Cuman ada nggak yang mau beli ini? Nah, dengan markup-nya? Markup-nya kalau satu barang itu setiap 1 ton itu dapat markup yang normal itu sekitar 25. Kalau 250 kalian markup 25, oke, sekitar 275 berarti harga jualnya. Oke. Nah, kalian jual 275 dibanding dengan 70 markup-nya, kalau markup 25 berarti 95. Oke. Nah, 95 kali 4 ini keuntungannya lebih banyak di belanja modal 2. Oke, di perusahaan 2 seharusnya. Oke. Tetapi harga kaitannya dengan BESR laku atau tidaknya. Oke. Nah, itu mana yang lebih cepat mengembalikan belanja modal itu ya bagian dari BESR. Oke. Itu adalah investasi, upah gaji, tenaga kerja, biaya produksi, harga jual batubara. Oke, jadi selain harga beli itu harga jualnya dan sebagainya. Oke, itu ya. Jadi tidak serta-merta yang high rank itu bagus, tidak serta-merta yang low rank itu jelek. Oke, tergantung dari pertama selain harga jual penggunaannya. Oke, itu. Jadi kalau antrasit barangku bagus, antrasit harganya mahal. Oke, ada nggak yang mau beli seperti itu? Oke. Kalau ternyata buat PLN saja pakai lignite bisa, kenapa harus pakai yang anthracite? Seperti itu loh. Oke. Saya next. Itu hanya pengantar saja, lebih detailnya di mata kuliah ekonomi batubara harusnya. Oke. Saya clear. Ya, ini perkiraan total cost. Oke. Nah, menentukan kenapa kok harganya 70, kenapa kok tidak 250 seperti itu? Karena ada penanganan, ada handling sendiri untuk pengupasannya. Kenapa kok barangnya sama tapi di perusahaan B ini dia lebih murah? Oh, karena packagingnya. Kenapa kok di perusahaan A ini lebih mahal? Karena dia selain substansi kualitas atau rank batu baranya ya, tapi dia dari hulu sampai ke hilir transportasinya panjang seperti itu. Oke. Nah, itu unit cost. Ini parameter-parameternya ya. Sehingga perbandingan nilai jual batubara terhadap total cost harus lebih besar daripada 1 revenue. Oke. Revenue-nya nih komparasi revenue dengan total cost. Jadi kalau total cost operasional dan sebagainya itu 50, oke. Revenue-nya nanti kalian menentukan sehingga kalau aku beli barang ini mungkin nggak seperti itu dan seterusnya. Oke. Nah, ini modelnya. Oke. Yaps. Ini adalah cool. Oke. Maaf, ini adalah cool-nya. Oke, mineral inventory-nya, resources-nya. Oke. Nah, yang mineable yang ini. Oke. Kenapa? Karena di sini ini kan waste. Waste itu bukan sampah ya, tapi yang tidak digunakan lah. Oke. Nah, ini pit limit. Ini SR-nya. Oke. SR6, SR7, SR8, SR9, seterusnya. Oke. Mineral resources-nya ini masih sampai terus ini. Oke. Mineral resources-nya dia ada di sini nih. Tapi yang ditambang yang ini. Ini tebalnya. Oh, saya gambar saja ya, sorry. Ya, ini kan tegak lurus ya. Oke. Ya, kurang lebih ini thickness-nya. Oke. Thickness-nya. Ini apa ini? Ini dip-nya. Oke. Nah, kemudian ini SR6, SR7,
SR8, SR9 seperti itu. Oke. Kemudian kalau yang ini deep, nah, yang ini apa? Ini bukan SR ya. Oke. Sudut bukaannya ini based on dari karakteristik OB-nya. Kemarin sudah minggu lalu 45 dan 60 seperti itu. Kalau 45 dia jatuhnya di sini. Oke. Nah, sehingga dari depth, batasan depth itu di sini dia oke. Jadi pertama depth. Oke, dari depth itu dia batasnya di sini. Kenapa kok SR9? Padahal kan di Kemen SDM 2009 itu SR6 sampai SR11. Oke. Nah, kenapa kok ini cuma sampai SR9? Ya, karena batas total depth. Seperti itu. Oke, ada batasan-batasan lain dan seterusnya. Oke. Nah, kalau ini 45, kalau ini ternyata materialnya batu pasir kasar, batu pasir sedang seperti itu. Nah, ini bisa sampai di 60 ini. Nah, seperti itu. Atau Pak, kan nggak boleh nambang sampai sini. Oke, maksimal di sini ya. Oke, maksimal di sini. Saya ganti warna blue. Oke, maksimal di sini total depth-nya ya. Tapi Pak, total depth-nya di situ. Oke, 60 ya. Nah, 60. Apa artinya? Bukaannya kalian membebaskan lahannya lebih sedikit. Nah, dibanding kalau yang merah. Yang merah ini yang bukaannya sampai 45. Nah, bukaannya lebih luas. Lebih area yang kalian harus bongkar itu lebih luas seperti itu. Itu artinya. Oke? Ditangkap dulu, nanti kita next. Nah, sorry, kelihatan nggak ini ya? Oke. Sudah, saya next. Ini ada depth, ada 100, oke, ada 150 dan sebagainya. 100 sekian ya. Ini total depth-nya. Oke, bukan di 0 ya. Oke, tapi batasannya kemarin sudah minggu lalu. Nah, ini di sini ini ada cool resource. Oke, ada cool. Sehingga kalau di industri ini SIM A, ini SIM B, SIM C, SIM D. Bisa alfabetik, bisa numerik, SIM 1, SIM 2, SIM 3, SIM 4. Yang menjadi kunci adalah SIM yang lebih muda itu yang awal. SIM A, SIM B, SIM C, SIM D, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Atau SIM 1, SIM 2, SIM 3, SIM 4. Berikutnya adalah bukaannya. Nah, ini bukaannya. Nah, berarti ini 45 ya. Ini ya 45. Atau 60 ini. Oke, nah ini set seperti itu. Oke, ini SR6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Oke, yang menarik kalau multisim. Nah, kalau multisim kalian membongkar dari yang apa ini? Yang muda dulu. Oke, berarti ini sudah dibongkar. Jadi nanti kalau mau menambang SIM C itu nanti ini sudah dibongkar. Oke, nah ini kalian bukan SR-nya bukan SR dari sini, bukan ke atas sini. Bukan ke atas itu SR-nya. SR-nya ya cuman di sini sudah selesai. Nah, baru untuk SR-nya. Tahu dari mana SR-nya untuk OB-nya? Kalian digit pakai AutoCAD atau pakai Microman justru lebih oke. Pakai apa itu namanya? Mainscape juga oke. Seperti itu. Oke. Kalau mau belajar Microman itu Kak Winda, Kak Odet dan sebagainya itu sudah bisa, tinggal dikomunikasikan saja seperti itu. Tapi konsepnya seperti ini. Ya, saya next. Ya, gitu ya. Jadi membongkar itu dari SIM yang muda. Oke. Kemudian berikutnya menghitung SIM yang tua itu bukan dianggap misalnya ini SR10, bukan sampai ke atas. Ini kan otomatis sudah terbongkar nantinya. Nah, berarti ini set. Nah, udah. Jadi komparasinya cuma ini aja perbandingannya. Itu. Oke, saya next. Oh, ini yang lebih detail tadi ya. Oke, lebih jelas. Ini. Jadi
Makanya ini set habis itu sampai di sini lagi. Oke. Itu asumsinya, jangan lupa topografinya. Ini kalau kalian buat rata topografinya, oke. Kalian buat rata seperti ini. Nah, OB-nya ternyata muncul. Ini ada gunung atau ada area yang lebih tinggi. Ini OB-nya nanti nggak kehitung. Tapi pas ditambang berapa truk ini untuk bongkar segini. Seperti itu. Oke. Saya next. Jadi ini modelnya. Jadi ini SR7, kalian membuat SR6 sampai 11. Oke. Nah, kalian munculkan SR6 bukan volume, apa namanya? SR6 sumber dayanya sekian, SR7 sumber dayanya sekian, SR8 sekian dan seterusnya. Tiap SIM. Seperti itu. Oke. Nah, ini jadi ini adalah coolnya. Coolnya udah agak bergelombang ini. Oke, nah sip. Nah, ini SR7, SR9. Oke. SR8, SR7. Seperti itu. Kemudian visualisasinya seperti ini modelnya. Oke. Jadi ada luas BB1, luas BB2, oke, seperti itu. Kemudian ada luas OB seperti itu. Cool SIM kadang seperti itu. Oke. Kalau yang ini maaf. Ini cool SIM 1, cool SIM 2 seperti itu. Oke. Ini cool SIM 1, cool SIM 2, BB1, BB2 seperti itu. Oke. Hati-hati menghitung BB2 ini bukan ke permukaan. Nah, ini bukan ke permukaan. Oke. Nah, cuman di sini aja berarti yang kalian hitung. Itu. Oke. Karena apa? Karena asumsinya ini sudah terbongkar yang ini. Seperti itu. Oke. Saya next lagi. Apakah sampai SR11, Pak? Secara ketetapan seperti itu. Tapi balik lagi, itu batas maksimal. Oke. Tapi balik lagi terhadap batasan yang lain. Batasan yang lain apa? IUP. Kenapa kok ini tidak sampai SR11, Pak? Oke. Kalau ini SR11, mungkin SR10. Kalau dihitung mungkin di sini. Nah, itu loh. SR11 di sini. Kenapa Pak nggak bisa? Ya kamu kalau ini kan sudah ini. Kamu kalau mau menambang yang ini harus buka IUP-nya kan di sini. Nah, IUP tetangga kamu buka. Seperti itu. Itu. Oke. Nah, bisa juga kalau Pak, kenapa kok ini kan kalau gini SR10 bisa Pak? Nanti dulu, siapa tahu di sini ada sungai. Seperti itu. Oke. Ada jalan tol dan sebagainya. Oke, ada jalan kabupaten lintas Batu Raja, Muara Enim dan sebagainya. Oke, itu yang kalian sampaikan nanti pada presentasi. Saya menghitung hanya sampai SR8. Adapun sebenarnya bisa sampai SR11, tapi kami tidak lakukan karena ada sifat dinamis lainnya seperti itu. Disampaikan. Nanti dikontrol oleh teman-temanmu. Oke, jadi atmosfer diskusinya, perdebatannya muncul seperti itu. Kalian sendiri yang mengoreksi. Oke. Nanti saya hanya menilai atau ternyata ada pernyataan yang ternyata kurang pas, itu nanti saya luruskan. Saya next lagi. Ya, ini seperti itu. Ini lebih jelasnya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah penampang. Penampang 28, 29, 30, 31 seperti itu. Jadi dari peta, oke. Mudah saja kotak, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Dan color black. Seperti ini. Oke. Blue. Nah, ini kalian buat section kan kemarin? Section method itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini. Jadi ada 3-4 penampang itu tergantung dari pola apa ya? Perkembangan data lah, seperti itu. Oke. Saya next lagi. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Oke, ini kalau ini saya masih pakai Manscape, belum mengenal Micromine. Oke, nah ini batu baranya. Oke, saat. Nah, untuk membuka ini, oke, ini
dibongkar ini. Oke. Nah, ini jenjangnya. Sehingga ini kondisinya stabil. Oke, OB-nya. Sehingga ini bukaannya nyaris 60. Oke, 60. Bukaan apa? Bukaan SR-nya nyaris 60. Oke, seperti itu. Tapi bukan SR-nya. Oke, bukaan sudutnya seperti itu. Oke, saya next. Ya, sampai di situ mengenai model. Jadi visualnya kalian tampilkan, kemudian pembatasnya, kemudian SR-nya, penampang-penampangnya juga ditampilkan seperti itu. Oke, sehingga agenda minggu depan adalah meng-cross check perhitungan kalian masing-masing, kemudian sambil saya nilai untuk nilai UTS, kemudian nanti UAS-nya adalah hasil presentasi. Jadi perkembangan data kalian, progres kalian itu sebagai UTS dari saya minggu depan. Oke, secara kelompok nanti apakah masuk ke breakout room seperti itu. Oke. Nah, kemudian minggu depannya lagi adalah presentasi. Saya rasa demikian, masih ada waktu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah hari ini ataupun perkembangan data kalian. Silakan. Saya izin ke toilet dulu sebentar ya. Ya, Pak. Ya, gimana tadi? Siapa? Kalau ada pertanyaan?
Halo. Ya, gimana? Monitor. Mau nanya, Pak. Masuk suaranya, Pak. Masuk, masuk. Jadi Pak, yang itu di slide 16 itu Pak, kami masih bingung penentuan formula SR ini Pak. Perhitungan formula SR itu Pak. Itu kok bisa sampai berkoma-koma kan? Ada formula khusus nggak Pak perhitungan SR ini Pak? Rumusnya Pak. Yang mana itu ya? Di slide 16 Pak. Slide 16 mana? Oke. Iya, Ya, gimana? Itu kan nilai SR-nya ada 6,8, 7,3 itu gimana bisa sampai segitu Pak? Ya, sip. Ya. Ini kan tinggal perbandingan dari OB dan BB. Oke. Pembagi. Nah, itu kalian formulakan dari kalau di AutoCAD itu sebentar, mana itu dia? Nah, ini kalian digit plot di sini. Jadi biasanya konvensional, bukan konvensional juga ya semi lah. Oke. Jadi belum tidak pure manual tapi semi kalau pakai AutoCAD karena 2D. Tapi kalau pakai 3D software itu sudah auto. Jadi dia nanti digeser ke sini, nanti kebaca perbandingannya. Nah, kalau pakai AutoCAD biasanya saat kalian batasi dulu depth-nya, total depth-nya. Misalnya di sini ya. Oke. Nah, tarik SR-nya di sini. Oke. Kemudian kalian digit tek 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 tek. Nah, dapat perimeter atau area. Oke. Nah, dengan batu baranya yang ini, tet 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 tet, tet dapat perimeter. Apakah kalian bagi enggak? Kalau di Excel kalian masukkan formulanya. SR ini komponen ini dibagi komponen ini dibagi komponen ini. Seperti itu. Oke. Oh, berarti dia 13,4 seperti itu. Tahu dari mana 13,4? Pembagi antara kalau luas OB-nya di sini, saya bagi sebentar. Saya coret saja. Nah, kalau SR-nya di sini, oke. Saya digit tek 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 seperti itu dapat perimeternya, baca masukin di formulanya sini. 2630 berapa seperti itu. Nah, baru kan berarti bukan di sini. Di sini nanti OB-nya tebalnya berapa? Tek, tek, tek. Digit seperti itu. Dapat masukkan luas OB-nya, luas BB-nya, luas SIM satunya. Seperti itu. Ini SIM 2 berarti. Masukkan luas SIM 2-nya. SR-nya tinggal di apa namanya? Kalian baca. Oh, kalau di sini itu berarti SR 13,4. Seperti itu. Oke. Maksimal berarti berapa? Maksimal berarti 11. Berarti kalian nggak mungkin ke bawah sini. Oke, nah geser ke sini seperti itu. Kalau ternyata di sini hasil formulanya 9,6, oke. Nah, berarti kalian nggak usah nyari SR10. Karena apa? SR ini kan udah paling batas maksimal ini. Seperti itu. Sorry, di sini ya. Batas maksimal. Berarti nyari SR9-nya. Geser sedikit saja. SR9 seperti itu. 9,63 seperti itu. Geser sedikit lagi seperti itu. Oke? Gitu, Fadli. Oke, gitu ya. Ya. Nah, jadi paling batas depth-nya dulu dihitung maksimal. Kalau maksimalnya 17, pakai filling. 17 berarti kan setengahnya. Nah, kalian coba di sini. Ini 7. Berarti kalian nyari yang 6. 6 di sini dengan kemudian 7-nya. Seperti itu. Oke? Gitu selanjutnya. Seru kok, Fadli. Jadi tidak berpikir kalau konsepnya sudah dapat, bukan lagi berpikir, tapi sudah langsung technical seperti itu. Oke? Seperti main game. Makanya rata-rata rekan-rekan saya yang kuat di software itu adalah biasanya gamers karena dia punya feeling di situ. Jadi jangan berkecil hati yang jago software itu bukan kalian. Ini ada lagi. Oh, Fadli. Ya, oke, Fadli. Sudah saya note. Tinggal si nomornya siapa tadi? Ayu ya? Ayu belum saya note. Ayu apa siapa tadi? Iya, Ayu. Penarikan
SR-nya itu ada ketentuan nggak Pak? Berapa derajat penarikan SR-nya? Derajat. Derajat minggu lalu ini. Nah, bukaan ininya ya. Oke. Bukaan siapa tadi ya? Silakan di Alkori. Alkori silakan di open mute kalau khawatirnya nanti yang saya tangkap salah. Nah, misalnya ini ya. Derajat ininya ya, Kori. Iya bukan Kori? Iya, Pak. Ya, oke. Mungkin ada yang bisa membantu ini? Bukaan SR-nya ini dari mana ini kalau kata Kori? Sudutnya. Dari mana ini kira-kira? Denny Ray Hoffman. Taunya dari mana itu Denny Ray Hoffman? Tergantung litologi. Penarikan SR-nya itu ada ketentuan nggak Pak? Oke. Tergantung litologi Pak. Kata siapa nih? Amsal. Iya. Bukan litologinya, tapi OB-nya. OB secara general. Bukan topnya ya, bukan roof-nya ya, bukan lapisan atasnya. Kalau lapisan atasnya batu pasir tipis, ya bukan batu pasir. Makanya itu, dibutuhkan informasi litologi antara itu begitu. Stratigrafi antara. Nah, ini nih nanti warna apa ini? Yang di sini nih. Warna kuning, warna hijau, warna biru, kemudian warna merah, representasi dari jenis litologinya. Oke, mana yang dominan? Makanya MS profil itu penting di situ. Karena digunakan di situ. Nah, ternyata di sini dominan batu lempung, Pak. Batu lempung, batu pasir, batu lempung, batu pasir perulangan. Nah, itu berarti dia OB-nya dia ductile atau inkompeten lah. Brittle atau ductile. Oke. Oke, sip. Bukan deep. Ya, oke. Nah, ini adalah 45 dan 60. Kalau OB-nya di sini, material sininya itu adalah warna kuning, oke, dominan kuning, oke. Nah, itu kan batu pasir, relatif stagnan, relatif kompeten seperti itu. Dia bisa 60, bukaannya bukan 60, bukan 45. Dia 60 bukaannya. Nah, set 45 ke sana 60. Nah, orang pasti mau 60 karena apa? Karena dengan membuka lahannya kan pendek ini. Sumber dayanya pasti dapat panjang dibanding kalau 45 ya. 45 nah sekian dapat sekian. Itu. Bukan deep. Deep itu untuk membuka ininya loh. Nah, oke. Ini bukaan deepnya itu. Oke, deepnya itu buat batu baranya. Batasan penambangan, batasan SR-nya itu dari litologinya. Oke, ini kalian jangan salah baca ini. Ini bukan ini SIM-nya. SIM-nya kan yang ini, yang liuk-liuk ya. Oke, yang ini hasil rekonstruksi saya ini dulu. Nah, ini meliuk-meliuk. Kalau ini kan tegas. Oke. Jadi yang batas jadi nanti tambang itu kan begini. Seperti itu. Oke. Ada juga nanti tambang yang seperti ini. Nanti ini namanya high wall, ini nanti namanya low wall. Ini konfigurasi dippingnya, oke? Berarti ini apa? Ini terjal sekali ya, nggak masalah. Kalau OB-nya dia brittle atau kompeten seperti itu, oke? Nanti ada juga yang seperti ini, oke? Berarti ini yang high wall-nya berarti ini itu, oke? Itu term-term di tambang, term-term di industri tambang, ada high wall, low wall dan sebagainya. Saya rasa demikian. Ada lagi? Silakan. Waktu kita masih 15 menit. Pak, berarti Pak untuk nentuin SR ini Pak diperhitungkan ya Pak? Kita kan hitung tebalnya dulu kan Pak, tebal si volume batu baranya. Ya. Nah, habis itu baru kita perhitungkan lagi Pak. SR-nya kalau sampai segini baru dibagiin, baru dapat SR berapa gitu ya Pak? Ya, oke. Sip. Jadi tebalnya itu sebenarnya bukan dihitung tapi digambar. Jadi kan gini. Iya. Oke. Nah, ini dapat section ya. Oke. Nah, ini tinggal kalian apa ya? Ada di video saya itu AutoCAD itu nanti tinggal bukan di copy, di CO. Kalau copy itu beda file, nanti di CO. Nah, ini di CO, diduplikat lah. Nah, tinggal digeser ke sini. Jadi kalian nggak buat garis lagi, tinggal digeser ke sini. Apakah gesernya di sini
atau di sini itu tergantung tebalnya. Nah, jadi buat garis misalnya tebalnya 6,4 meter. Nah, tegak lurus kan? Nah, berarti yang ini kalian geser ke sini. Gitu. Udah seperti itu. SR-nya, jadi misalnya ada tebal sini. Berarti kan ini batu baranya tebalnya. SR-nya misalnya SR 9, oke. Bukan sampai di sini saja, putus sampai di sini. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung OB saya ganti warna biru. Oke. Untuk menghitung OB kalian digit nih, bukan garis ya, tapi titik-titik. Nah, oke. Yang penting nutup, dapat perimeternya, dapat luasnya. Oke. Batu bara juga seperti itu. Oke. Nah, jadi bukan dapat. Nah, dapat perimeter, nanti ada notifikasi perimeter, itu nanti nonton video saya. Oke. Masukkan di sini. Oh, dapat SR-nya. Oh, berarti ini SR 7,03. Ya, pas lah, nggak masalah. Berarti cari SR 6. Seperti itu. Gitu, Amsal. Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, sip. Ada lagi? Itu Pak yang kalau di slide terakhir itu di Mindscape lagi main itu Pak. Yang model tadi Pak. Ya, di Mindscape ini karena dulu saya belum kenal dengan Micromine. Seperti itu. Sama sih sebenarnya. Oke. Hanya beda merek saja lah. Oke. Sama. Apa ya? Ibaratnya kalian TV kalian LG atau Panasonic gitu loh. Seperti itu. Atau Sharp malah gitu. Kalian bisa lihat TA-nya Mas siapa? Mas Yoga. Oke. Atau TA-nya TA-nya Winda. Oh, Winda belum presentasi tapi belum sudah selesai TA-nya tapi belum sidang. Sebentar. Itu adalah apa ya, menyerap ilmu dari mata kuliah inilah. Bentar, siapa ya namanya? Yoga Prayoga. 10 menit lagi, 5 menit lagi gitu. Silakan kalau ada itu saya sambil memperlihatkan
Ya, sambil menunggu ini TA-nya. Mas Yoga. Jadi ini modelnya. Nah, ini kan kuning semua ya. Oke. Sebentar, saya stop dulu. Nah, ini kuning semua ya. Bukan berarti ini dominan batu pasir semua, tidak. Jadi kalau dari data bor ini, nah, oke, ada juga batu lempungnya seperti itu. Oke, tapi tipis. Yang dicari yang dominannya. Itu. Nah, sehingga bukaan tambangnya nanti, karena ini dia nggak nyampe pemodelan, dia hanya menghitung estimasinya saja kan. Nah, nih, jadi ini nanti kalau tadi bukaannya berarti 60 seperti itu, menguntungkan. Itu kemudian mana lagi? Ini saya suruh dia pakai saya suruh dia buat video. Aduh, ini topografi permukaannya. Nah, ini belum dimodelkan. Oke, ini titik bornya di plotting. Oke, sehingga berangkat untuk mewarnakan kuning, merah, atau hijau tadi. Ini dari titik bor yang ini. Nah, dari warna-warna titik bor yang itu. Nah. Oke, nah ini. Ada yang sampai di bawah, ini kedalamannya beda-beda. Karena apa? Karena tergantung targetnya kan, batu baranya kan miring di sini nih. Ah, ini lebih dalam seperti itu. Ini lebih rendah, makanya pendek-pendek yang di sini. Oke, yang ini itu pendek-pendek. Nah, ya kan? Stop. Oke. Nah, yang di sisi sini kan pendek-pendek dia. Oke. Ini dalam, ini relatif lebih dalam. Ini agak dangkal. Nah, karena miring batu baranya kan ke sini. Nah, ini lebih dangkal seperti itu. Oke, ini SIM wireframe. Nah, ini dia memodelkan endapan batu baranya. Nah, oke, makanya yang pendek-pendek tadi dia relatif dangkal batu baranya. Nah, ini yang dalam-dalam seperti itu. Oke. Miringnya ke sana. Oke. Sip. Saya rasa demikian, waktu sudah 11.01. Jadi jangan dipuji Mas siapa ini namanya? Mas Yoganya, bukan dia yang canggih, tapi teknologinya yang canggih seperti itu. Hanya saja dia punya kemampuan dalam memanfaatkan teknologinya. Harapannya dari kalian juga seperti itu. Oke, tidak berakhir di Wangga ataupun di Wangga. Tidak berakhir di Yoga ataupun Winda, tapi apapun teknologinya itu sebisa mungkin kalian optimalkan seperti itu. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke. Ya, ini Ayu belum itunya. Apa? CP-nya. Oke, sama-sama Alkori. Semoga bisa diserap untuk kalian terapkan.
Cek, Pak. Misi, Ya. Pak. Gimana? Ini tadi, Pak, untuk absen tadi ada beberapa yang late karena e-learning-nya getaway, Pak. Siapa itu? Galan, Pak. Udah itu Kelas apa ini? ada Layo, Pak. Ya, coba dicoba lagi. Oke, Pak. Tadi sudah keisi lab, Pak. Iya, Pak. Gimana ya, Pak? Udah terisi late, Pak. Bentar.